bahan baku nuklir sudah direstui oleh Jokowi untuk digunakan di Indonesia. Eropa makin ketar-ketir, karena Jokowi akan menggunakan kekuatan nuklir, baik dari sektor teknologi maupun militer. Karena sebelum-sebelum ini kan kita tahu yang mempunyai nuklir itu ya negara-negara kuat, negara adidaya saja. Sekarang Indonesia sudah mulai dan sudah diresmikan, berarti sudah sah. Bapak Jokowi memang mantap. Sahabat bagi-bagi, mari kawal pemerintah Indonesia untuk menjadikan NKRI ini maju. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung? Jadilah warga yang bijak, dan bisa mengakui keberhasilan pemimpin. Benar kata channel bagi-bagi. Kita harus bijak, kita harus mengakui keberhasilan pemimpin. Memang Bapak Jokowi ini di masa jabatannya sangat banyak pencapaian dari Bapak Presiden Jokowi. Salut dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang bisa meneruskan jejak Pak Jokowi dan bisa memajukan Indonesia lebih maju lagi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baru-baru ini Presiden kita Bapak Joko Widodo merestui aturan penambangan bahan baku nuklir di Indonesia. Penambangan bahan baku nuklir diatur dalam pasal PP nomor 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan penambangan bahan baku nuklir, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, yang mana Indonesia kaya dengan potensi uranium yang cukup besar. Jika dikembangkan, tentu ini bisa menjadi sumber energi bersih yang mendorong terwujudnya nol emisi di tahun 2060. Potensi uranium yang cukup besar, khususnya di Indonesia bagian timur, dekat perbatasan dengan Australia. Studi menyebut kalau ada tambang mineral, kan ada kandungan uranium, karena senyawanya mirip, tinggal dikembangkan saja. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjut ke video, bagi teman-teman yang baru di channel YouTube ini, bantu saya subscribe channel YouTube saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Oke, let's go ke videonya. Check it out. Sangar, Jokowi restui bahan baku nuklir ditambang di NKRI. Eropa siap gugat ke WTO. Presiden Joko Widodo merestui penggunaan bahan baku nuklir di tambang Indonesia. Indonesia, we have had a lot of Sambil udut, guys. discussions and dialogue, exchange of know-how, solutions that worked in Europe, and explain how it was done, and so that our Indonesian colleagues could. Oke, sekedar informasi, video ini saya lihat dari channel bagi-bagi ya. Untuk teman-teman yang ingin melihat berita orinya, video aslinya, bisa kunjungi channel YouTube bagi-bagi. Decide for themselves whether it fits here. Yes. Tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi mereka. Transisi energi bukan hanya tentang perubahan pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi menyangkut aspek yang sangat kompleks. Dari ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan. Halo sahabat bagi-bagi, bahan baku nuklir sudah direstui oleh Jokowi untuk digunakan di Indonesia. Eropa makin ketar-ketir, karena Jokowi akan menggunakan kekuatan nuklir, baik dari sektor teknologi maupun militer. Ini membuat gugatan Uni Eropa di WTO semakin kencang, karena Indonesia adalah negara yang melarang penggunaan nuklir dan sekarang akan menambangnya. Ini yang saya dengar dari pemberitahuan dari channel YouTube-nya bagi-bagi ini. Dia mengatakan kalau Indonesia akan menggunakan tenaga nuklir baik dari segi energi ataupun
militer begitu. Dan ini jelas saja Eropa seperti kebakaran jenggot ya. Karena sebelum-sebelum ini kan kita tahu yang mempunyai nuklir itu ya negara-negara kuat, negara adidaya saja. Sekarang Indonesia sudah mulai dan sudah diresmikan, berarti sudah sah. Karena sudah diresmikan oleh presiden langsung. Wajar saja kalau Eropa langsung menggugat ya. Negara Eropa semakin panas dalam mendengar kabar tersebut. Bahkan kabar Piala Dunia, Karena bagi mereka ini seperti ancaman ya. Padahal kan kita Indonesia, yang mana kita semua pun tahu negara kita, negara Indonesia ini bukan negara perang, bukan negara yang suka menjajah ataupun mengganggu negara lain, enggak. Kalaupun seandainya ya kita mempunyai senjata nuklir, itu hanya untuk pertahanan negara kita, bukan untuk mengganggu negara lain, bukan untuk adu gengsi, bukan. Karena negara kita ini memang negara yang damai, bukan negara perang seperti itu, kan negara pengacau itu. terkalahkan dengan bisikan Jokowi yang akan menambang nuklir di Indonesia. Betapa susahnya negara ini, krisis dilanda di mana-mana, dan sekarang, mendengar kabar Indonesia mengizinkan tambang nuklir di negerinya. Ini akan membuat negara Eropa semakin sirik dengan pencapaian Indonesia. Sahabat bagi-bagi, rencana pemerintah mengembangkan teknologi nuklir di tanah air semakin dekat. Hal tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah, atau PP Nomor 52, Tahun 2022, tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum, atau IMEF, Singgi Widakdo mengatakan, teknologi nuklir saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai negara di dunia. Dengan demikian, Bentar ya guys, sebenarnya masalah energi nuklir ini sudah lama, sebenarnya sudah dari zamannya Pak Presiden yang pertama, yaitu Pak Soekarno. Itu kita sudah ada penelitian tentang nuklir, cuman waktu itu lengsernya Pak Presiden Soekarno, maka daripada itu penelitian nuklir ini pun saya tidak tahu seperti apa, apakah terhenti atau bagaimana ya, seperti apa kelanjutannya itu hilang beritanya begitu. Namun sekarang diresmikan lagi oleh Presiden Jokowi. Bapak Jokowi memang mantap. Mana yang kita tahu di video saya yang sebelumnya, Bapak Jokowi terang-terangan di depan pemimpin Uni Eropa menegaskan bahwa tidak ada lagi negara lain yang mendikte ataupun yang mengatur, merasa lebih produknya, merasa lebih hebat, itu tidak ada lagi begitu. Semua sama. Dan itu pun disetujui oleh negara-negara ASEAN lain. Terbukti para pemimpin negara di situ mengutip perkataan Bapak Jokowi. Jika teman-teman yang belum melihat video saya tentang pidato Bapak Presiden Jokowi itu, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Oke, kita lanjut. dari sisi teknologi maupun investor akan sangat terbuka, apabila Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan PLTN. Dengan dikembangkannya PLTN di Indonesia, membuat teknologi nuklir akan berkembang pesat, dan lama-lama digunakan untuk teknologi militer. Betapa gaharnya Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi, cadangan uranium, sebagai bahan baku PLTN yang dimiliki RI, yakni sebesar 5% dari cadangan dunia. Mineral radioaktif tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Pulau Singkep. Ternyata banyak ya cadangan nuklir kita ini, uranium yang bisa dijadikan pembangkit listrik PLTN begitu. Namun baru sekarang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Semoga cepat terwujud. Namun berdasarkan penelitian terakhir, di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat juga diketahui memiliki cadangan uranium. Jelas Indonesia adalah negara yang memiliki segalanya. Dan dengan ini semakin khawatir Eropa dengan pencapaian Indonesia. Dan gugatan semakin diperkuat oleh Eropa di WTO.
Sebenarnya ya negara kita ini cukup kaya dengan sumber daya alam, macam-macam lah. Negara kita ini bukan negara miskin. Cuman ya karena ada intervensi dari negara-negara lain yang membuat negara kita tidak bisa lebih berkembang. Contohnya aja seperti nuklir ini. Padahal dari zaman-zaman dulu kita sudah melakukan penelitian tentang nuklir. Namun baru sekarang Presiden Jokowi yang berani meresmikan penambangan nuklir ini. Sekali lagi saya katakan Pak Jokowi memang mantap. Banyak pencapaian pada masa jabatannya. Mudah-mudahan di akhir-akhir masa jabatan Bapak Jokowi ini beliau terus sehat dan bisa terus memajukan Indonesia. Indonesia maju. Sahabat bagi-bagi, sebelum pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di tanah air, harus dipastikan terlebih dahulu sebaran cadangan uranium. Hal tersebut untuk memastikan agar Indonesia tidak bergantung pada produk impor setelah PLTN beroperasi. Pasalnya jika Indonesia bergantung pada produk impor, tentunya Eropa akan semakin mendengakkan kepala ke atas, seraya menyombongkan diri mereka. Ya, Eropa benar, memang kita harus tidak bergantung kepada negara lain. Karena kalau kita bergantung pada negara lain, ya sama aja nanti mereka akan mengintervensi tentang nuklir kita begitu. Kita harus berdiri sendiri. terus berupaya menyodorkan pasal-pasal agar Indonesia tidak menggunakan sumber daya alamnya dengan baik. Memang langkah licik Uni Eropa sering membuat kita kesal. Untuk diketahui, Itulah Uni Eropa selain memang PP dari nomor dulu, guys. 52 tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian, Mereka ini ya maunya negara mereka aja yang maju, negara lain jangan. Jadi biar di bawah dia terus gitu. nuklir. Presiden Joko Widodo juga menetapkan penerimaan negara bukan pajak, atau PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mulai dari 0 sampai 513 juta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 42 Tahun 2022, tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Aturan ini diteken Jokowi pada tanggal 1 November tahun 2022. Aturan ini dibuat oleh Jokowi agar Indonesia terbebas dari cengkraman atau campur tangan pihak luar soal nuklir di Indonesia, dan demi keselamatan warga Indonesia. Sahabat bagi-bagi, dalam pasal 1 ayat 1, tertulis bahwa terdapat beberapa jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Rinciannya, perizinan, penerbitan ketetapan selain perizinan, serta penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dan instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja. Lalu, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi petugas keamanan sumber atau zat radioaktif dan personel uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional serta penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi. Selanjutnya, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi serta denda administratif kepada pemegang perizinan berusaha sektor ketenaganukliran atas pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha. Nuklir akan menjadi primadona dunia. Indonesia sedang menggagas teknologi nuklirnya. Namun perlu diketahui, Indonesia perlu berhati-hati, karena nuklir bisa menjadi barang paling bermanfaat, namun juga bisa menjadi barang paling berbahaya di dunia. Nuklir ini memang sangat bermanfaat dan sangat populer di semua negara. Sebenarnya hampir semua negara ingin menggunakan nuklir. Namun ya begitu tadilah, seperti yang dijelaskan dalam channel bagi-bagi, nuklir ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi berbahaya. Sahabat bagi-bagi, selain pengembangan nuklir, Jokowi juga telah menemukan harta karun di lumpur Lapindo. Dengan penemuan ini, membuat negara Uni Eropa semakin panas dingin, dan terus mengawasi gerak-gerik Indonesia di kancah internasional. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengindikasikan adanya kandungan mineral kritis di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Mineral kritis itu berupa barang langka, seperti litium dan strontium.
Litium adalah mineral kritis yang Guys, maaf ya karena agak berisik. Tempat saya ini di tepi jalan, jadi banyak kendaraan yang lalu lalang. saat ini sedang dicari-cari, lantaran Apalagi jam-jam fungsinya yang segini. bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sementara strontium bisa digunakan sebagai bahan baku industri elektronik. Dari catatannya Badan Geologi, kandungan litium di lumpur Lapindo, Sidoarjo itu kadarnya mencapai 99 sampai 280 ppm. Sementara untuk strontium, kadarnya mencapai 255 sampai 650 ppm. Sangat mengerikan, ini bisa membuat Indonesia semakin kaya raya dan menjadi pemasok kendaraan listrik terbesar di dunia. Sahabat bagi-bagi, terkait adanya potensi harta karun super langka itu. Badan Geologi sudah melakukan penyelidikan pendahuluan pada tahun 2020 di daerah bagian selatan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ya, di balik bencana lumpur Lapindo, ternyata ada suatu benda yang sangat tinggi nilainya, sangat berharga begitu. Jadi tidak semata-mata itu sebagai bencana. Saat ini, kata Haryanto, temuan litium dan strontium yang ada di lumpur Lapindo itu sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara atau Tekmira. Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian dan eksplorasi serta ekstraksi atas litium dan strontium tersebut. Dengan adanya hal ini lengkap sudah misi Jokowi untuk membuat baterai kendaraan listrik di Indonesia. Jadi penemuan yang ada di lumpur Lapindo tersebut itu bisa digunakan untuk bahan baterai ya. Barang sudah ada semua, tinggal proyek dikerjakan, dan negara Eropa tinggal melongo melihat kejayaan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, mari kawal pemerintah Indonesia untuk menjadikan NKRI ini maju. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung? Jadilah warga yang bijak dan bisa mengakui keberhasilan pemimpin. Benar kata channel bagi-bagi. Kita harus bijak, kita harus mengakui keberhasilan pemimpin. Memang Bapak Jokowi ini di masa jabatannya sangat banyak pencapaian dari Bapak Presiden Jokowi. Salut dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang bisa meneruskan jejak Pak Jokowi dan bisa memajukan Indonesia lebih maju lagi. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Hurra! Step 1, wake up early, gonna ride in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step Oke guys, sampai di situ saja videonya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden Jokowi cepat terwujud, cepat terlaksana, sehingga negara kita bisa lebih maju lagi dan tidak bergantung pada negara lain, tidak dijengkali oleh negara lain. Kita harus berdiri sendiri. Kita mempunyai nuklir bukan untuk mengganggu negara lain. Kita jaya pun kita tidak akan mengganggu negara lain. Memang dari dulu-dulu negara kita ini adalah negara yang non-blok. Berarti negara kita ini negara yang damai. Kalau seandainya negara kita ini suka perperangan, pasti kita akan ikut blok barat ataupun blok lain. Blok Rusia begitu. Kan enggak. Yang mana kita tahu negara lain, enggak usah jauh-jauh, tetangga kita Malaysia. Blok mana coba? Blok barat. Singapura, blok barat. Kita enggak. Tetap kekeh. Tidak ikut blok manapun. Itu buktinya kalau negara kita ini adalah negara yang damai. Negara yang tidak suka permusuhan. Sampai di situ saja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Berjayalah negaraku terus maju.
merdeka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.